untuk morning briefing pagi ini akan dibawa ke sebagai narasumber kita pagi ini yaitu Bapak Fauzi. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi Pak Isan, apa kabar? Ya, baik, oke. Buat rekan sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru dan buat Pak Fauzi juga selamat tahun baru Pak. Ya, kita mulai morning briefing pertama ya di bulan Januari ini. Oke, sebelum morning briefing pagi ini dimulai, saya mau informasikan sedikit berita, mungkin forecast ya untuk nanti malam data ekonomi karena kemarin market libur. Untuk nanti sore itu ada data dari pound sterling di mana datanya mengenai data dari Inggris yaitu jam 4.30 mengenai manufacturing PMI di mana datanya dari 53,5 forecastnya 53,7 mengalami sedikit kenaikan. Untuk data dari US-nya sendiri nanti malam jam 10 yaitu dari ISM Manufacturing PMI di mana datanya dari 58,7 forecastnya 57,6. Data mengalami penurunan untuk US. Oke, selain dari itu data mengenai tingkat pengangguran pas waktu hari libur kemarin, pas waktu hari Rabu kemarin itu mengalami kenaikan sebesar 17.000 dari yaitu dari angkanya dari 300 mengalami kenaikan dari 287 ke 298 dari sebelumnya 281 ada revisi dari ada revisi dari 280. Kemudian pas waktu hari Rabu kemarin juga ada data dari China yaitu manufacturing PMI di mana datanya dari 50,3 forecast 50,0 data yang dirilis yaitu 50,1. Oke, mungkin itu dari data-data dari indikator ekonomi. Selain itu juga yen mengalami pelemahan, terus kemudian untuk euro ada rencana untuk pembelian aset secara besar-besaran, kemudian juga untuk data dari lainnya mengenai emas juga ini mencatat penurunan. Baik, mungkin akan lebih banyak dibahas lagi oleh Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi, dimulai untuk morning briefing pagi ini. Selamat tahun baru semua. Mengawali di Januari 2015, banyak hal yang terjadi luar biasa di diri kita semua. Ada pula kejadian yang tidak luar biasa di diri kita. Ya, mengawali tahun 2015 ini saya akan sedikit menyampaikan ada hal-hal yang istimewa kita alami dan ada juga hal-hal yang tidak istimewa. Ada yang kita miliki di tahun ini dan itu, dan ada juga yang tidak kita miliki ini dan itu. Dan di luar sana juga ada orang yang mengalami keberuntungan memiliki ini dan itu, tapi mereka juga barangkali tidak memiliki ini dan itu. Ya, walaupun demikian, orang sukses dan orang yang berhasil bukan dikarenakan kelebihan yang dia miliki, tapi karena seseorang itu mampu mengoptimalkan apa yang dia miliki, walaupun dia tidak memiliki ini dan itu. Ya. Selamat pagi semuanya. Dengan Fauzi di sini kita akan memulai morning briefing dengan topik US dollar. Ada yang bilang akan naik tajam dan ada yang bilang akan turun tajam. Nah, siapa yang benar? Kita akan coba memulainya di awal tahun ini dikarenakan sampai hari ini dolar sudah menyentuh level 90 indeks ya. Sebelum saya kupas lebih lanjut, sudah diawali oleh Pak Isan tadi data initial jobless claim, angka pengangguran yang memohon untuk diberikan subsidi mengalami kenaikan di Amerika Serikat ya. Ternyata di akhir tahun 2014 ada juga kejadian yang tidak luar biasa di Amerika bagi individu per individu ya. Jadi jangan heran kalau sesuatu yang kita lihat terkadang bagus tapi belum tentu bagus gitu ya. Ya, Pak Isan, saya akan sedikit mengupas US dollar, tapi
akan saya dongeng dulu sejenak. Di sebuah desa, ya Silakan, Pak. saya membuat sebuah analogi dulu begini. Anggap di sebuah desa terdapat 3 orang, ya, si A, si B, dan si C. Si A ini kerjanya menanam jagung, si B kerjaannya membuat gerobak, dan si C hidup sebagai seorang nelayan yang menjual ikan. Selama bertahun-tahun mereka berdagang dengan cara barter, ya, di mana produk yang mereka produksi mereka tukarkan dengan produk yang lainnya, orang lain, dalam jumlah yang menurut mereka nilainya sama. Nah, pada 1 tahun, karena sesuatu masalah, tanaman jagung si A gagal panen, dan dia tidak punya jagung untuk ditukarkan ke si B dan si C. Karena si B dan si C ternyata mengalami surplus persediaan gerobak dan ikan, ya. Dan juga karena selama ini si A orang yang jujur, maka si B dan C kasihan lihat si A memutuskan untuk memberikan hutang kepada si A. Nah, si A kemudian membuat dan menulis selembar surat hutang menyatakan bahwa dia akan mendapatkan gerobak dan ikan dari si B dan si C dalam jumlah tertentu, dan akan mengembalikan nilai barang tersebut dengan jagung yang akan dia bayarkan pada musim panen berikutnya. Nah, dan akhirnya semua orang pun merasa senang dan puas. Si A mendapatkan gerobak dan ikan untuk bertahan hidup, dan si B dan C pun berhasil menjual produksi mereka. Kemudian di musim panen berikutnya, ternyata si A lagi-lagi mengalami kegagalan panen dan dapat musibah. Dan dia kembali menulis surat hutang kepada B dan C untuk membeli gerobak dan ikan mereka. B dan C sedikit merasa tidak senang karena hutang yang lalu pun belum lunas, ya. Namun karena mereka sangat percaya kepada si A, mereka menerima surat utang si A. Dan di hari-hari kemudian, surat utang yang ditulis A bahkan bisa diperdagangkan antara si B dan C untuk saling bertukar gerobak dan ikan. Jadi kurang lebih, karena si A tidak bisa bayar hutang, ternyata surat utang si A ini bisa ditukarkan antara si B dan si C, ya. Dalam gambar ini contohnya si B memohon kepada si C surat yang dia miliki untuk diambil, nanti si A bayar kepada kamu, saya ambil ikan kamu. Nah, kira-kira begitu. Nah, suatu ketika si A ini merasa bahwa strategi surat hutang yang dia tulis ini bisa bertahan selamanya. Dan dia mulai mengabaikan untuk menanam jagung, sama sekali, ya, tidak peduli. Dan dia menghabiskan kebanyakan waktunya yang berharga untuk menikmati hidup dan bermain golf, ya. Kira-kira begitu. Ketika musim panen tiba, dia tinggal gampangnya membuat dan menulis surat hutang baru kepada B dan C. B dan C yang merasa ada yang tidak beres dengan tindakan si A, kemudian pergi ke ladang si A untuk melakukan investigasi dan sangat terkejut karena ternyata si A bahkan tidak menanam bibit jagung sama sekali. Dan A sudah tidak memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk membayar hutangnya. B dan C akhirnya menyadari bahwa penjualan yang mereka lakukan kepada si A selama ini bersifat imajiner, ya. Mereka tidak akan mendapatkan kembali nilai barang dari jagung yang dijanjikan si A sebesar dari nilai gerobak dan ikan yang mereka berikan selama ini kepada si A. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami bahwasanya uang adalah alat tukar atau medium of change. Jadi surat hutang si A pada contoh di atas adalah uang. Karena itulah yang dipakai oleh A untuk mendapatkan barang dari B dan C, dan juga bisa dipakai oleh B dan C untuk saling bertukar hasil produksi mereka.
perhatikan bahwa si A bisa membeli sebanyak yang dia mau tanpa perlu memproduksi barang dan jasa selama surat hutang si A diakui oleh si B dan C. Pada dasarnya, selama si B dan si C bersedia menerima surat hutang itu, maka tidak ada limit waktu seberapa lama si A bisa duduk nongkrong sambil membeli barang dengan surat hutang dia. Nah, ini di dunia nyata saat ini, si A ini adalah negara-negara yang memang menggunakan mata uangnya sebagai superpower untuk transaksi penggunaan mata uang transaksi internasional. Negara yang seperti ini secara konsisten sudah mengambil dari konsep kebijakan defisit spending, ya. Kurang lebih satu negara ini sudah 2 dekade melakukan konsep pembukuan neraca perdagangan dengan defisit spending, bukan surplus spending. Dan kalau Anda melihat kebijakan pemerintah ini, tampaknya mereka tidak ada niat untuk berbalik arah dari industri dan manufaktur yang mereka lakukan. Bahkan industri, produksi, dan manufaktur mereka dipindahkan ke negara-negara dengan tenaga kerja yang murah, dengan alasan cost yang lebih murah, seperti Cina, di India, di Vietnam, di Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Yang tersisa biasanya di negara itu adalah perusahaan industri retail dan sejumlah perusahaan teknologi yang ini pun sudah mulai sedikit banyaknya sudah bisa dilakukan oleh negara lain atau pindah dari negara tersebut. Nah, sekarang perhatikan topik yang terjadi sekarang ini. Kata-kata stimulus, ya. Ini adalah kebijakan dari defisit neraca anggaran yang digunakan dan dipakai sebagai sistem perekonomian negara Amerika, ya. Oke, dari selanjutnya menyangkut masalah stimulus. Kenapa ada stimulus, ya? Stimulus buat apa? Kemudian dibiayai pakai apa? Oleh negara yang tidak memiliki surplus anggaran, ya. Artinya kalau tidak ada surplus anggaran berarti tidak punya saving, tidak punya tabungan. Demikian juga dengan rakyatnya pastinya. Jadi jawabannya dibiayai oleh surat utang baru atau kurang lebih gali lubang tutup lubang. Dan jangan lupa dalam sistem moneter yang sekarang kita anut, uang adalah kredit, ya. Uang adalah kredit atau hutang. Dan yang namanya hutang harus dibayar kembali plus bunga. Ya, yang namanya hutang harus dibayar kembali plus bunga. Ya. Paket stimulus yang digadang-gadang saat ini, apakah versi dari Amerika, versi dari Eropa, atau versi dari Jepang, dalam bahasa yang paling sederhana adalah menyuruh pemerintah dan rakyat untuk menggali lubang lebih dalam lagi dari sekarang, ya. Tetapi dengan propaganda seolah-olah membela kepentingan rakyat supaya rakyat setuju dengan stimulus itu. Nah, siapa yang nantinya mendapat untung, nanti kita bisa merasakannya sendiri, ya. Jadi satu hal yang perlu kita pelajari dari contoh di atas, ada perbedaan antara kekayaan atau wealth dengan uang, ya. Ya, bedakan antara kekayaan dengan punya banyak uang, ya. Satu negara mungkin punya banyak uang tapi tidak memiliki kekayaan. Dan ini dicontohkan dengan negara Zimbabwe yang tidak kekurangan uang, sangat sekali uangnya sangat banyak, ya. Bahkan uangnya angkanya sangat fantastis, tapi masyarakatnya dan negaranya miskin, tidak kaya, ya. Uangnya banyak tapi kenyataannya miskin, ya. Tapi apa yang dimaksud dengan wealth atau kekayaan? Kekayaan ini pada dasarnya datang atau berasal dari produksi, ya. Produksi itu adalah bisa barang dan jasa. Uang adalah
uang hanyalah sebagai medium pertukaran, alat tukar ya. Bahkan menilai kekayaan berdasarkan jumlah uang ini sebenarnya bisa dihitung secara akurat ya, selama uang itu memang betul-betul dipakai untuk cerminan dari jumlah produksi barang dan jasa yang rakyat lakukan di tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Nah, yang menjadi pokok permasalahan dunia ya saat ini menjadikan US dollar sebagai reserve currency. Negara-negara lainnya di luar Amerika juga harus menggunakan US dollar dalam mayoritas transaksi mereka untuk saling bertukar barang. Selama praktek ini terus dilakukan, maka selama itu pula Amerika akan terus mengambil kebijakan deficit spending tanpa ada niat bagaimana mengubah konsep keadilan yang sesungguhnya. Nah, pada hakikatnya di sini seluruh dunia sebenarnya memberikan subsidi kepada Amerika secara gratis. Oke, saat ini mata uang yang dipakai seluruh dunia untuk transaksi adalah US dollar. Maka US dollar pun bergoyang sangat keras, ya, naik tajam. Ada yang bilang naik tajam, ada yang bilang akan turun tajam. Mana yang betul, mana yang benar? Nah, silakan kita sama-sama, mari kita teliti. Dan Anda juga boleh meneliti dari berbagai faktor fundamental yang Anda suka. Tetapi menurut saya saat ini, faktor yang paling penting adalah tergantung seberapa Amerika bisa mempertahankan status quo US dollar sebagai reserve currency internasional. Nah, kalau ada topik atau news mata uang lain sebagai reserve currency, maka akan ada tekanan pelemahan terhadap US dollar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya, mari kita renungkan baik-baik dari efek US dollar sebagai reserve currency, di mana saat seluruh dunia membutuhkan US dollar sebagai uang berdasarkan sistem sekarang, kalau rakyat Amerika tidak bisa berutang lebih jauh dikarenakan hal resesi dan tidak ada kesanggupan bank membayar kredit yang atau pinjaman dari investor sebelumnya, maka yang terjadi adalah insolven, ya, insolven di mana supply US dollar nantinya habis. Oleh karena itu, untuk tidak habis harus ada sumber datangnya. Nah, ini sumbernya harus dikaji lagi berasal dari mana. Dari mana negara-negara lainnya akan mendapatkan US dollar untuk bisa dipakai dalam berdagang nantinya. Ini kan menjadi pokok permasalahan bulan demi bulan. Selalu akan ada hutang yang perlu dibayar kembali ke bank. Kalau pertambahan hutang baru tidak bisa menandingi pembayaran hutang pokok, bunga, dan default pembayaran pinjaman lama, maka suplai uang akan terus menurun. Ini yang akan secara akuntansi seperti itu, ya. Hanya konsumen dan pemerintah Amerika Serikatlah yang bisa memproduksi US dollar lewat pengajuan kredit ke perbankan Amerika, dan bank sentral akan mencetak US dollar dan di-backup dengan obligasi. Nah, ini harus Anda ingat, hanya konsumen dan pemerintah Amerika yang bisa memproduksi US dollar lewat pengajuan kredit ke perbankan, kemudian bank sentral akan mencetak dolar dan di-backup dengan obligasi. Tidak ada negara lain dan bank sentral lain yang boleh mencetak dolar Amerika. Ya, ini catatan kita. Kedua, kita ambil nilai tukar uang. Ya, contoh saja Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa kaya? Ya, well, ya, kita sudah tahu antara perbedaan well dengan money, kaya dengan banyak uang. Caranya adalah dengan meningkatkan produksi dan konsumsi yang kita sendiri yang punya, ya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan konsumsi dan produksi kalau rupiah kita terus melemah terhadap US dollar dan mata uang lainnya? Ini yang menjadi permasalahan. Belum lagi masalah PSHK,
tanpa PHK besar-besaran pun daya beli rakyat di Indonesia ini akan terus berkurang karena melemahnya rupiah. Bagaimana meningkatkan ini? Harus dengan produksi ya. Kalau produksinya tidak bisa dilakukan, itu disebabkan karena daya beli rakyat yang semakin rendah. Boro-boro mau beli barang modal karena nilai belinya tidak bisa tinggi ya. Kita ambil contoh sederhana. Anggaplah pendapatan bulanan rata-rata rakyat Indonesia sebesar 2 juta ya. 2 juta kalau dibagi dengan harga nasi goreng harganya 8.000, ini berarti sebulan kurang lebih bisa membeli cuma 250 piring ya. Kalau rupiah terus melemah dan nantinya harga rata-rata nasi goreng sekarang jadi 12.000, berarti hanya bisa membeli 167 piring. Bayangkan dari 250 menjadi 167 piring. Belum lagi ditambah faktor PHK. Ya. Kehilangan 2 juta pendapatan bulanan itu, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sebuah produksi kalau daya beli kita ini melemah. Nah, lebih jauh lagi mengenai mata uang, apa dan siapa sebenarnya yang mengatur nilai tukar? Nah, ini menyangkut masalah pelemahan sebuah nilai tukar mata uang, penguatan dolar atau pelemahan dolar, penguatan euro atau pelemahan euro, penguatan mata uang Aussie atau pelemahan Aussie. Siapa sebenarnya yang mengatur nilai tukar ini? Apakah fundamental? Nah, saya rasa kalau sesederhana itu ya, saya berharap semua orang di dunia ini juga sangat gampang membaca dan mencerna situasi itu ya. Ya, tapi tidak sedemikian adanya karena dengan adanya aksi dari segerombolan spekulan hedge fund saja, apakah di London atau di New York, ini nilai tukar rupiah kita bisa melemah. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai di Eropa atau di Amerika, di Singapura saja ini masalahnya rupiah kita bisa melemah semakin jauh. Oke, saya bukan ekonom, tapi saya bisa berspekulasi berdasarkan apa yang saya lihat di dunia nyata, berdasarkan perbuatan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebuah negara pada dasarnya sama dengan sebuah individu. Ya, harus bertahan dan berusaha hidup dalam semampu dan kemampuannya. Kalau di SD dan SMP sampai kuliah, kita terus diajari jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi kenapa konsep ini hanya kita yang menggunakannya, tapi negara yang menggunakan konsep defisit neraca anggaran semakin makmur dan semakin kaya. Bahkan negara Indonesia menggunakan konsep surplus neraca anggaran sampai sekarang masih jauh ekonominya dibandingkan dengan negara lain. Bayangkan keluarga ini ya. Alex ini seorang petani jeruk dengan tanah yang luas, hobinya main judi, ya, tidak mahir mengatur anggaran kehidupannya. Nah, dia mengabaikan tanahnya dan menghabiskan waktunya untuk berjudi dan juga menyerahkan usahanya kepada orang-orang yang tidak qualified. Perlahan-lahan si Alex akan kehilangan uang tunainya, ya. Tahap berikutnya, karena dia tidak punya uang lagi, akhirnya dia jual harta lainnya ya. Jual emas, jual mobil, jam tangan, batu cincin yang lagi ngetren sekarang ya. Perhiasan istrinya, lalu mulai berhutang kepada semua orang yang bisa mau dan memberikan pinjaman kepadanya. Dan akhirnya sedikit dan perlahan mulai menjual tanah dan aset perusahaannya, ya, aset perusahaan jeruknya. Kemudian meminta uang kepada anak-anaknya. Tidak jarang si Alex juga berdebat dengan anak-anaknya karena alasan buah jeruknya yang tidak terproduksi. Ya. Harga jeruk di pasaran sebenarnya harganya 3.000 per buah. Ya. Sedangkan ongkos si Alex sebenarnya cuma 500 per buah. Jadi untung sebenarnya si Alex. Tapi si Alex bisanya mengeluh kepada anaknya tentang subsidi yang dia lakukan dan dia terpaksa bayarkan kepada anaknya. Sama juga dengan Indonesia. Pemerintahan Indonesia saat ini
ya, melakukan penjualan terus-menerus BUMN, penerbitan terus-menerus surat utang negara, penerbitan surat utang basis syariah atau suku, menaikkan suku bunga, terus mengeluh tentang subsidi BBM, ya, yang sekarang mulai mencabut sama sekali ini BBM yang ada. Bahkan intensifikasi penarikan pajak dan pemungutan pajak kepada rakyatnya. Jadi sebenarnya nggak usah pintar-pintar fundamental ekonomi pun, ya, tanpa perlu Anda menjadi ekonom profesional, Anda sebenarnya sudah bisa menebak sebenarnya negara yang melakukan ini dalam kondisi yang benar atau salah. Oke, konsep yang dilakukan oleh Shinzo Abe juga sebenarnya hampir sama, penaikan pajak dan lain sebagainya, dengan alasan untuk pemenuhan kas negara untuk pembiayaan. Nah, Amerika saat ini dengan nilai tukar indeks yang sudah berada di level 90, apakah akan berlanjut lagi atau akan melakukan koreksi? Tapi menurut saya kalau pemahaman ini dipengerti oleh sebagian pihak, maka penggunaan reserve currency yang bukan hanya US dollar ini akan membuatkan koreksi dan penurunan the Fed atau dolar ke level 65 kembali. Nah, ini Pak Isan, sebuah dongeng di awal Januari yang bisa mencerminkan dan menjelaskan apa sebabnya yang terjadi, mengapa dolar ini semakin strong sampai level 90, target kita di 90.50. Baik, saya akan sedikit kupas market outlook 2015 dari perspektif kontrarian. Pertama, di mana bursa saham di Amerika Serikat yang sudah melewati performa dibandingkan indeks saham negara lain lebih dari 5 tahun ini, ya. Yang warna hijau di sini paling atas United States Standard and Poor's Index, ini performanya sangat luar biasa, ya. Diukur dari persentase kenaikan. Jadi kenaikan yang sudah 5 tahun berturut-turut ini, apakah ini akan terus berlanjut terjaga atau bisa mengalami koreksi? Kedua, selama 2014 pada saat indeks saham Amerika Serikat mengalami kenaikan, obligasi mengalami penurunan, ya. Ada korelasi di situ, uang yang sudah diterima dari penjualan obligasi dipakai untuk proses produksi, ya, sehingga di Amerika sekarang kondisinya betul-betul kaya dan well, ya. Kita akan lihat dari penguatan dolar sampai sejauh saat ini dan pelemahan nilai tukar mata uang negara lain yang cukup ekstrim, ternyata emas mengalami penurunan tidak se ekstrim yang kita lihat, ya. Artinya dari posisi Commitment of Traders dari CFTC sudah ada tanda-tanda volume peningkatan, orang menambah posisi long untuk di emas walaupun tren dalam kondisi penurunannya. Dan saya yakin percaya emas ini juga akan mengalami kenaikan yang lebih lanjut. Oke, Pak Isan, saya rasa ini adalah penjelasan dari penguatan dolar Amerika Serikat. Kita akan coba review indeks dolar di MetaTrader kita, ya. Ya, sudah menyentuh 90.58 indeks dolar sesuai dengan ekspektasi saya pada saat awal November 2014. Kenaikan dolar indeks ekspektasinya adalah di angka 90.50. Previous resistance di sini sudah menyentuh garis trendline tahunan, ya, 1985, 2001. Apakah ini akan masih berlanjut sampai 2016 bertahan di area top? Selanjutnya, dari pelemahan mata uang lain selain dolar, kita akan coba ke Jepang dulu.
penguatan indeks dolar ya. Kalau kita lihat indeks dolar tadi yang semakin terus menaik, break high ya, sudah melewati level 90, tapi USD-nya nggak break high ya, tidak melewati 121. Ya, ini kan logika korelasinya harusnya dengan kenaikan indeks dolar ada kenaikan atau pelemahan mata uang yen. Ya, ada resistensi di 121.80 di sini, level envelope. Nah, kalau ini kondisinya kita clear, market dalam kondisi yang flat ya, tentu melewati previous short resisten di 120.85, ini akan continuous untuk USD-Yen mengalami pelemahan kembali. Target terdekat di level 122.00. Kemudian mata uang Aussie ya, dengan penguatan dolar yang melewati batas resistensi, korelasinya harusnya ini Aussie mengalami penurunan lebih lanjut ya. Walaupun ada formasi yang masih membuat channelnya penurunan seperti ini, breakout di zona 80 0,8085 ini akan membuat continuous trend untuk mata uang Aussie. Nanti kita lihat lagi apakah ada komentar dari petinggi negara Kang Guru ini terhadap pelemahan target dari mata uangnya. Diperhatikan dari time frame monthly, ya sudah touch down 0,8050-an, ini menjadi incaran level rebound sesaat untuk mata uang Aussie ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin spekulasi buy on low, ada level price di 0,8050-an, harga bawah di periode 2010 bulan 5 tanggal 1 ya, awal Januari ya. Apakah akan mengalami repeat history yang sama? Kalau dilihat dari trennya ya, sejak 2008 krisis ekonomi global, terapresiasi mata uang Aussie-nya. Level koreksi untuk di mata uang Aussie adalah di 0,7950 lah ya, kurang lebih di wilayah Fibonacci retracement 61,8% yang diukur melalui swing low ya di sini. Kemudian B. Nah, ya begini ya. Ini adalah incaran untuk buy limit untuk long term. Dari Asia Pasifik, Australia, kita sudah ke Jepang. Indeks Nikkei-nya juga masih seirama dengan pergerakan USD Yen. Berarti teman-teman tinggal mengkorelasikan dengan USD Yen-nya ya. Kemudian untuk Hang Seng-nya masih membentuk channel down dengan batas resistensi 24.000 sebagai batasan stop loss. Kemudian di pound sterling juga wilayahnya masih flat area dari time frame daily. Bottom kita di 1.54. MACD juga sudah mulai perlambatan volume histogram. Untuk di euro sudah break low ya. Untuk target channel bottomnya di 1.2000 ya, atau di 1.1
98. Ya, ini wilayah bottom yang menjadi incaran target euro dolar. Demikian untuk morning briefing dari Medan. Untuk emas, pesan terakhir saya, dijaga level support 1170. 1170 break low ini akan membuat tren negatif untuk di emas. Selama Anda spekulasi di 1170, tetap memberikan batasan stop loss di open candle tanggal 1 bulan 12 2014 ini sebagai batasan stop loss di 1150. Demikian morning briefing dari Medan. Pak Ihsan, bisa disimpulkan dari briefing pagi hari ini, di mana konsep proyeksi untuk market outlook 2015, stock perform yang sudah meningkat, kemudian obligasi yang sudah mulai menurun, kemungkinan rebound untuk di logam mulia, dan di mata uang yang akan bisa reversal dengan seketika. Silakan Pak Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauji untuk ulasannya. Mungkin bagi rekan-rekan yang pengen lebih memahami lebih detail lagi tadi ulasan mengenai bagaimana surat utang itu terjadi, terus kemudian perdagangannya, bisa bertanya langsung ke tim riset masing-masing cabang. Kalau dilihat dari keseluruhan market yang ada, sangat jelas terlihat bahwa penguatan dolar masih mendominan. Oke, terima kasih Pak Fauji untuk morning di awal tahun ini, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti morning briefing pagi ini. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dan lebih sukses lagi. Oke, semua materi briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam trading. Dan kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini di 2 Januari 2015. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.